Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Abeliansa. Di sini saya akan membuat codingan untuk melakukan faktorial. Yang pertama dari C++ terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat include IOStream untuk memakai fungsi cin, cout, dan juga nl. Lalu using namespace std agar setiap codingan yang kita pakai sudah memakai nama std. Lalu int main yaitu berupa main codingannya. Lalu di sini adalah int yang berupa data dari variabel yang kita pakai yaitu n, i, dan x. Yang pertama kita akan memakai cout untuk menampilkan di layar agar meminta user memasukkan bilangan yang akan difaktorialkan. Setelah bilangan dimasukkan, maka bilangan itu akan disimpan di variabel n. Lalu kita akan mendeklarasikan bahwa x sama dengan 1. Lalu kita akan mengetik for i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plus. Di sini adalah berupa kondisi untuk menjalankan program ini. Jadi ketika i-nya kurang atau sama dengan n, maka i tersebut akan menjalankan rumus x dikali i sama dengan x. Dan setiap kali rumus ini dijalankan, maka nilai i akan bertambah 1. Dan begitu terus sampai nilai i sama atau melebihi nilai n agar rumus ini berhenti. Lalu kita akan menambahkan cout hasil dan x untuk menampilkan hasilnya di layar. Seperti ini kira-kira outputnya. Misalnya kita akan faktorialkan bilangan 5. Maka hasilnya adalah 120. Lanjut kita akan beralih ke codingan Pascal. Di sini adalah codingan dari pseudocode-nya. Pertama kita akan buat variabel nxi dengan jenis data berupa integer. Lalu kita akan mulai programnya. Write agar dia tampil di layar bilangan yang akan difaktorkan. Lalu masukkan input dan inputnya akan disimpan dalam n. Lalu kita akan menyatakan bahwa x itu sama dengan 1. Lalu kita akan buat rumus for agar terjadi perulangan. Jika i sama dengan 1, maka i harus sama dengan n. Lalu akan terjadi rumus berikut seperti C++ dan akan diulang terus sampai i-nya melebihi n. Ketika sudah, maka akan ditampilkan hasil dari x tersebut. Kita akan lanjut ke flowchart. Baiklah, ini adalah flowchart dari codingan tersebut. Pertama, kita akan mulai codingan tersebut, lalu kita akan memasukkan nilai n, lalu menyatakan x sama dengan 1. Lalu kita akan masuk ke dalam kondisi yaitu i kurang atau sama dengan n. Kalau i kurang atau sama dengan n, maka akan menjalankan rumus x dikali i sama dengan x. Lalu i pun akan bertambah 1 dan akan diulang terus sampai i ini melebihi n. Ketika i sudah melebihi n, maka dia akan mencetak nilai x dan akan mengakhiri program tersebut. Kira-kira beginilah jalan dari program ini. Baiklah, kita akan lanjut ke deskripsi program. Kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu berupa deskripsi program. Pertama, program akan memulai program tersebut, lalu menampilkan di layar, masukkan bilangan akan difaktorkan. Lalu masukkan input dari keyboard dan input tersebut akan disimpan di variabel n. Karena kita sudah memasukkan variabel nilai x sebagai 1 dan i sebagai 1, maka input yang dimasukkan akan dibandingkan dengan kondisi i kurang atau sama dengan 1. Dan apabila kondisi terpenuhi, maka akan menjalankan rumus x sama dengan x kali i. Dan nilai i akan bertambah 1 setiap terjadi pengulangan. Dan proses diulang sampai kondisi tidak terpenuhi lagi. Lalu akan menampilkan di layar hasil dan nilai dari x tersebut. Maka program pun tertutup. Segitu saja untuk codingan dari faktorial ini. Terima kasih.